Matur nuwun Bapak Marjono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahih Abdul Bait Salman Johanjan, Bapak Sihonon Joko Nugroho sekeluarga, dan wabil khusus salam mempelai yang insyaallah Mbak Yunita ini. Yenita, ini mantan kakung belum kesini? Oh belum kesini. Berarti ada mantan putri yang jadi calon mantan putri. Insyaallah. Oke, pertama-tama Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Ta'ala, monggo kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah SWT selalu melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sekalian. Hingga pada malam hari ini Allah masih melonggarkan hati kita untuk datang di rumah ini insyaallah dengan niat dan lillahi ta'ala. Kita tadi sudah baca Al-Quran, insyaallah Allah ridha kepada kita. Kalau Allah ridha kepada kita, insyaallah balasannya luar biasa. Dan balasan bagi ridha Allah ini hanya diyakini oleh mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Karena ridha Allah tidak bisa dilihat. Ridha Allah tidak bisa kelihatan dengan mata. Namun bagi yang beriman kepada Allah, dia yakin kepada Allah dan yang akhir insyaallah akan bisa merasakan nikmatnya orang-orang dapat ridha Allah. Yaitu salah satunya apa? Diberikan ketenteraman dan ketenangan dalam hatinya. Ketenteraman dan ketenangan dalam hati ini hal yang sebenarnya luar biasa kalau kita mau merunut, kalau kita mau merasakannya. Bagaimana tidak luar biasa? Non sewu, Allah sudah cukupkan kita semuanya. Apa yang kita miliki Anda, apa yang kita butuhkan Anda. Namun kalau hati kita tidak pernah jenak, hati kita tidak pernah ada rasanya tentram, adanya mongso kurang tok. Lalu bagaimana yang kita dapatkan? Hidup kita akan nyaman atau tidak? Pernah dialami oleh mereka, ini cerita yang saya dapatkan juga, insyaallah sahih. Honda apa benar? Yang buat Honda itu siapa nih? Orang pejabat Honda itu siapa? Itu orang terkaya. Namun dia akhirnya lepas semuanya, kan tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Apa yang dimiliki, mau beli pulau pun mungkin bisa, beli helikopter sendiri bisa, pesawat pribadi bisa, namun tidak dapatkan ketenangan dalam hatinya. Dia keluar rumah hanya pakai celana pendek, kaos pendeknya, tidak dapatkan. Namun tatkala dia mengenal kepada Allah dan Rasulnya, orang tidak dapatkan satu ketenangan dalam hatinya. Jadi Allah dan Rasulnya ini salah satu dan satu-satunya jalan untuk menjadikan ketenangan dalam hati kita ini. Dan Allah juga menyampaikan, kalau kalian ingin dapatkan ketenangan hati kamu, maka ingatlah kepadaku, siapaku Allah SWT. Pasti. Untuk ingat kepada Allah, itu yang paling baik adalah sholat. Kemudian baca Al-Quran. Yang ketiga, banyak baca sholawat. Insya Allah. Meskipun hari ini kita diparani debt collector, ya tenang aja, bukannya orang duit, ya monggo silakan mau ambil, silakan aja. Nah, ketenangan ini mungkin suatu saat tidak tahu. Kalau orang ini beriman kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah pasti memberikan jalan keluar baginya. Sak repote koyo ngopo, sak ruwete kaya ngapa permasalahan yang dia hadapi, kalau dia beriman kepada Allah yang diketahui dari hatinya, benar-benar yakin kepada Allah dan Rasulnya dan yakin kepada yaumil akhir, orang pasti berikan jalan keluar. Kalau yang berikan jalan keluar itu Allah, pasti ada. Kita mungkin tidak tahu ngakal, loh kok yang ngerti-ngerti melaku dewe dan lancar sendiri. Kita mungkin tidak sadar, yang sebenarnya hal semacam ini adalah Allah yang berikan jalan keluar, karena kita yakin kepada Allah. Nah ini monggo lebih khusus kepada Mbak Yunita ini. Yunita, benar? Oh iya Yunita, Mbak Zainita, wah jangan ngapunten Mbak. Ya, kita ada pada depan rumah ini,
Perso asmon jenengan dari Kang Roko ini. Nah Mas Joko sudah sering ketemu dengan Ibu, mungkin kadang kalau tak lewat sering ya kanan Pak Joko ini. Tapi Mbak Zainita ini, ya Mbak Zainita yang sebentar lagi panjenengan mungkin akan meninggalkan kelanjangan ini. Insya Allah sebagai bentuk niat untuk mengikuti sunnah Rasulullah, untuk menjalin satu keluarga yang insya Allah Allah dan Rasulnya ridho menjadikan keluarga panjenengan nanti keluarga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, bayangin mungkin sedikit panjenengan mungkin mengalami seperti usia kami-kami Bapak Ibu ini. Namun Bapak Ibu yang rawuh ini sudah mengalami seusia panjenengan, dulu pernah lajang juga gitu ya. Pernah lajang juga. Yang bagaimana rasanya mau menikah mungkin juga tahu. Kalau nggak percaya ngonyon perso ada salah satu Bapak atau Ibu yang rawuh ini. Nyon perso Ibu panjenengan atau Bapak nih, piye Pak rasanya Bu dhisik rajang piye Bu. Nah, monggo. Namun yang jelas kita menikah untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau mengikuti sunnah Rasulullah kita berarti bagian dari umatnya Rasulullah. Nah, kita menjalin pernikahan ini tidak lain yang sebenarnya semakin awal itu semakin baik. Kenapa? Orang yang menikah ke awal itu setan tuh menjerit sekeras-kerasnya. Karena apa? Separuh dari agamanya sudah terjaga. Separuh dari agama sudah terjaga. Maka nikah lebih awal lebih baik. Waktu asal masih dalam umur yang memang sudah waktunya. Yang sebenarnya Rasulullah pun sudah mengajarkan bagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini dinikah Rasulullah ini bukan karena kemauan Rasulullah juga, karena perintah Allah juga, bukan karena nafsu Rasulullah, bukan. Usia 9 tahun, ya ditunggu waktunya. Ya ditunggu waktunya sampai waktu memang sudah bisa dikumulilah. Ini juga pembelajaran yang sebenarnya ditentukan Rasul mengajarkan untuk kita semuanya. Nah, ya ini dah. Tatkala panjenengan nanti sudah ijab qabul terlaksana, berarti saat itu juga sah panjenengan menjadi pakaian suami panjenengan menjadi pakaian panjenengan. Insya Allah kalau niatan karena lillahi ta'ala memenuhi sunnahnya Rasulullah SAW, insya Allah dimudahkan semuanya. Nah, tatkala sudah menjalin satu keluargaan, satu bina rumah tangga semacam ini, kalau semula panjenengan saat ini masih gantung kepada kedua orang tua, namun tatkala kalian sudah bersuami, maka panjenengan yang paling utama harus mengikuti suami panjenengan. Harus itu. Ya, seorang ibu, seorang perempuan kalau sudah bersuami harus taat kepada suaminya. Kalau ada panggilan suami memanggil, ayahnya memanggil, maka yang harus didatangi adalah panggilan suaminya dulu. Bagi seorang perempuan, ya. Ini harus semacam, karena Rasulullah mengajarkan begitu. Ya, bukan berarti kok tidak patuh pada orang tua, tidak. Tidak patuh pada orang tua, tidak. Maka carilah suami-suami yang soleh. Nah, laki-laki yang soleh adalah untuk perempuan-perempuan yang soleha. Demikian juga sebaliknya, perempuan-perempuan soleha untuk laki-laki yang soleh, itu pasti. Karena sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala dalam kalamnya, bahwa perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Nah, laki-laki jelek pasti untuk perempuan yang jelek lah. Untuk dapatkan laki-laki yang baik, maka jadikanlah perempuan ini perempuan yang solehah dulu. Kalau panjenengan solehah, pasti Allah berikan pasangan yang soleh juga, insya Allah. Ya. Ciri khas orang perempuan yang soleh yaitu orang yang berbakti pada orang tuanya, dia beriman kepada Allah dan Rasulullah dan yaumil akhir dan menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Nah, ini tidak perlu aplikasi memang yang tidak mudah, dan saya matur ini. Ya, satu sisi untuk panjenengan Mbak Zainita, ini juga mengingatkan diri saya, gitu ya. Karena manusia itu punya tanggung jawab sampai dia kembali kepada Allah, dimasukkan dalam lihat baru tanggung jawabnya di muka bumi ini selesai. Namun sebelum itu tetap masih punya tanggung jawab. Soalnya dengan tanggung jawab dibebankan kepada masing-masing orang yang masing-masing berbeda satu sama lain. Nah, Mbak Zainita, monggo. Banyak hal yang nanti akan panjenengan temui, ya, banyak hal yang panjenengan temui tatkala panjenengan sudah membina balik rumah tangga. Untuk itu pegangan yang paling utama, ini saya matur panjenengan karena saya dulu juga begitu. Saya mau menikah itu tak tari. Jadi aku ki orang duwe apa-apa, duwe ki mau awakku iki tok.
Sepeda, oh ya sepeda GL. GL bukan GL yang di gas jalan enggak, genjot langsung. Genjot langsung. Kalau mau dengan saya, ya ini apa adanya, namun jangan diterima yang baiknya saya kamu lihat baik, ya kekurangan saya harus kamu terima. Dan saya punya satu ibu, kamu harus bisa menerima ibu saya. Dan ibu saya adalah satu jimat saya, tidak bisa kalau dipisahkan dengan saya. Dalam arti dipisahkan di sini, kok mementingkan kamu ndak, lain ini. Ya. Kalau laki-laki itu ridhonya Anda pada seorang ibu. Maka kalau suami panjenengan nanti dia ingin pada ibu, panjenengan harus ridho juga Mbak Zainita. Ya. Karena ridhonya ibu ini termasuk ridhonya Allah bagi laki-laki. Namun bagi perempuan, ridhonya suami, ini ridhonya Allah. Ya, tatkala seorang istri ini meninggal, suaminya ridho, yakin dakhulal jannah. Dakhulal jannah. Ada satu cerita dalam satu TikTok, namun cerita sahih ini. Seorang habaib, dia tuh usianya sudah sekitar 100 lebih. Pada usia 90 berapa itu benar merit. Karena istri yang pertama meninggal, dia merit lagi, usia mungkin 17 berapa gitu, yang jaraknya dengan istri ini agak jauh sekitar 20 tahun. Ya, pada saat usia ini Allah kasih, ini laki-laki tadi pikun, jadi lupa gitu. Lupa. Istrinya sendiri tak pikun, istrinya sakit di rumahnya, itu dia nggak tahu bahwa itu istrinya. Datang ke anaknya, Man, namanya Abdurrahman, itu di rumah ada perempuan itu kok nggak mau pulang-pulang, tak kasih uang biarin pulang ya. Padahal dia istrinya sedang sakit di rumah, nggak tahu. Akhirnya sakit dirawat oleh keluarganya sama anak-anaknya juga, cucunya juga bawa ke rumah sakit. Ini belum ingat bahwa dia adalah istrinya. Tatkala istrinya tadi meninggal di rumah sakit, bawa ke rumah, si suami tadi pulang. Saat itu juga Allah kembalikan ingatannya, pikunnya hilang, sadar sepenuhnya. Saudara, siapa ini? Loh, ini istriku. Dia meninggal, aku ridho. Dia meninggal, aku ridho. Ya Allah, aku ridho kepada dia. Ya Allah, aku ridho. Setelah mengatakan ridho kepada istrinya itu, pikun lagi. Lupa, lah pikun dia itu hanya bisa mengucapkan ingatnya bahasa Arab. Al-Quran ingat. Bahasa yang dia ingat hanya bahasa Arab. Bahasa Indonesia tidak ingat sama sekali. Yang cerita cucunya ini. Setelah itu semacam ini, Masya Allah, ini adalah kanugrahan kepada istri yang meninggal sebelum dimakamkan dan suaminya ridho kepada dia, dakhalal jannah. Nah, untuk bisa dapatkan ridho suami, maka suami juga harus tahu agama. Harus tahu agama, kalau nggak tahu agamanya bagaimana dia akan ridho pada istrinya. Hak-hak dan kewajibannya akan kepada istrinya, mereka tidak akan jalankan, mereka nggak tahu, maka perlu belajar, perlu ngaji. Minimal, monggo, salah satunya yaitu kembangkan di rumah yang nanti panjenengan diberikan rumah oleh Allah Ta'ala, ya, jadikan rumah panjenengan itu penuh dengan sinar Islami. Banyak digunakan untuk sholat sunnah, baca Al-Quran, baca sholawat ya rumah. Ya mungkin kadang kalau jamaah dengan suami, kalau suami banget ke masjid ojo digundeli. Kalau istri mau ikut ke masjid silahkan, lebih baik, kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah monggo Mbak Zainina, panjenengan harus tetap pertahankan supaya Allah menjadikan rahmat dan barokah di rumah itu dengan sinar-sinar Islami yang Rasulullah ajarkan kepada kita semuanya. Persiapkan diri panjenengan, usahakan semaksimal mungkin, banyaklah bersyukur kepada Allah, karena bersyukur kepada Allah pada dasarnya adalah syukur untuk diri kita sendiri. Kita berbuat baik menjalankan perintahnya Allah, yang sebenarnya perbuatan baik itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Namun dengan kita berbuat kebaikan karena mengikuti ittiba kepada Rasulullah SAW ini, Allah kasih balasan kepada kita. Yang amal perbuatan baik tadi akan dicatat, besok akan dibalas dengan satu kebaikan. Mungkin bisa jadi kebaikan yang diberikan kita di waktu kita masih hidup ini, mungkin tanpa kita sadari kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Karena apa? Kita telah berbuat baik. Mungkin baca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, mungkin berbuat baik pada tetangga kita, ya.
kita selalu ramah kepada tangga kita, rakit mung tutuh tok ya tekan ngene tanggane, insyaallah ini akan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini akan memberikan keluarga kita menjadi keluarga yang baik, dimudahkan, tidak banyak cekcok di rumah, adanya mung seneng lan seneng. Nah itu tidak bisa tidak kecuali harus kita membuat iklim seperti itu. Untuk iklim seperti itu memang harus kita lakukan, yaitu banyak-banyaklah memohon kepada Allah, karena semakin banyak kita mohon kepada Allah, Allah akan semakin banyak memperhatikan kepada kita. Dan banyaklah baca Al-Quran, jangan salah nanti sudah merit Al-Qurannya juga langsung berhenti, jangan, tetap harus lebih diperbanyak lagi, sehingga biarin Allah menurunkan nikmat-nikmat yang sebelumnya belum diturunkan kepada panjenengan, akan diturunkan juga harapan panjenengan, harapan orang tua, saudara-saudara panjenengan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah rahmah bisa terwujud insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit ini yang bisa kami aturkan, sekali lagi kurang lebihnya nyuwun ngapunten, ini yang bisa kami aturkan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat khususnya untuk Mbak Zainina. Wallahu a'lam bishawab. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.